Selamat pagi, sahabat to the point. Jumpa lagi dengan saya, Lukiono. Salam bahagia selalu. Sahabat to the point. Apakah kita semua punya keinginan untuk sukses? Jawabnya, pasti semua orang ingin sukses. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah mari kita sama-sama secara konsisten menjalani apa yang namanya 9 prinsip dasar kehidupan. Prinsip yang pertama adalah memiliki etika dan moral. Sahabat to the point. Kita sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat, kita sangat harus memiliki etika dan moral. Baik etika dalam berperilaku, etika dalam berbahasa, lisan maupun tulisan, dan juga moral kita selalu yang baik, selalu sesuai dengan aturan hal-hal yang lazim yang berlaku. Jadi prinsip dasar yang pertama adalah bila kita ingin sukses adalah kita harus memiliki etika dan moral di segala bidang kehidupan. Yang kedua adalah memiliki kejujuran dan atau integritas. Integritas itu artinya kita sebagai orang yang layak dipercaya oleh orang lain. Jadi integritas itu layak dipercaya. Seperti kita ketahui sahabat to the point, kejujuran merupakan mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Jadi prinsip yang kedua adalah kita harus memiliki kejujuran dan atau integritas. Yang ketiga adalah kita harus bertanggung jawab akan segala sesuatu yang telah diamanahkan kepada kita. Bertanggung jawab terhadap posisi yang diberikan pimpinan kepada kita. Bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai kita anggota masyarakat tersebut. Misalnya mau bergotong royong, mau mengikuti kerja bakti, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah hormat pada aturan dan hukum masyarakat. Ya, kita hormati apa yang ada di hukum masyarakat, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Katakanlah, contohnya kita wajib bayar pajak, ya bayar pajak. Wajibnya bayar SPT, ya pajak penambah nilai maksudnya, ya bayarlah. Untuk bayar iuran sampah, ya bayarlah. Kalau memang itu menjadi ketentuan di dalam masyarakat. Setelah kebiasaan-kebiasaan terjadi di masyarakat, misalnya setiap hari Minggu kita kerja bakti, ya ikutlah kerja bakti. Setiap hari sebulan sekali ada pertemuan warga untuk membahas masalah-masalah keluarga, ikutlah. Itulah prinsip yang keempat, hormat pada aturan dan hukum masyarakat. Yang kelima adalah hormat pada hak orang lain dan warga lainnya. Jadi kita nggak boleh mencuri, itu bukan hak kita. Kita menghargai dia melakukan sesuatu karena itu memang hak dia. Nah, menghormati hak orang lain dan warga orang lain itu membuat diri kita mempunyai pribadi yang senang. Dan orang lain di luar diri kita pasti menyukai bersahabat dengan kita. Yang selanjutnya adalah yang keenam ya, yang kelima hormat pada hak lain dan warga orang lain. Yang keenam mencintai pekerjaan. Mencintai pekerjaan itu maksudnya adalah kita serius
kita sungguh-sungguh dalam bekerja. Coba ingat kita waktu belum bekerja. Mungkin kita mati-matian bekerja. Ini bagi mereka yang bekerja di kantoran ya. Mereka mati-matian cari kerja. Tapi sudah bekerja, mereka nggak mati-matian dalam bekerja. Nah, lebih baik bekerja mati-matian daripada mati-matian cari kerja. Nah, disinilah kita harus mencintai pekerjaan kita. Kalau kita mencintai pekerjaan, apapun jenis pekerjaan kita, asal tidak melanggar hukum-hukum Allah dan masyarakat, itu kita harus lakukan dan kita cintai. Sepanjang tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Walaupun orang-orang menganggap itu hina pekerjaan kita, tapi tidak hina di mata Tuhan. Kerjakanlah dan cintailah pekerjaan. Prinsip dasar yang ketujuh adalah berusaha keras untuk hemat, menabung, dan berinvestasi. Jadi hemat itu adalah hidup di bawah standar yang kita mampu. Contoh, kita bisa makan di Kentucky, bisa di mall kita makan, di cepat saji. Tapi karena kita mau hemat, kita masak sendiri. Kan kalau di mall-mall itu fast food itu seperti ayam dikasih terigu itu digorengnya, kita goreng sendiri. Sementara kita mau hidup hemat, toh sama-sama ikan diteriguin. Dan kita mau hemat lagi, kita mampu beli motor gede misalnya. Tapi karena kita punya tujuan mau hidup hemat, kalau sekedar transportasi ya kita beli Honda kecil-kecil aja, ya bukan Honda gede, motor yang kecil, seperti itu. Dan sisanya kita tabung. Jadi hidup hemat itu hidup di bawah standar yang kita mampu. Saya ulangi lagi, hidup hemat adalah hidup di bawah yang standar kita mampu. Kita mampu beli mobil Mercy, tapi kita mau hemat, kita beli mobil ya di bawah Mercy lah, dan sisanya ditabung. Nah, menabung ini cara kita menjadi kaya raya. Menabung itu adalah cara kita menimbun kekayaan. Contohnya begini, saya gajinya 1.000, teman saya 1.000, bulan ini saya nabung 300, teman saya nggak nabung. Bulan depan uang saya jadi 1.300, teman saya hanya 1.000. Jadi kalau kita mau kaya, dalam pengertian kaya dengan uang, ya menabung. Menabung sukses menimbun kekayaan. Kalau Anda nggak menabung, Anda nggak sukses menimbun kekayaan. Jadi kalau mau kaya ya menabung. Menabung dan menabung. Dan kalau menabung itu lama-lama kan jadi besar. Kita jadi tenang hidup. Kalau kita ada penyakit, anak kita kena penyakit, ke rumah sakit, kita nggak tergesa-gesa. Tiba-tiba anak kita mau kuliah, kita butuh duit, kita tinggal ambil tabungan. Jadi dari segi sukses menabung, kita akan menjadi kaya. Kita betul kaya. Dan berinvestasi. Setelah kita menabung, tabungan banyak, kita bisa berinvestasi. Investasi itu banyak ragamnya. Bisa kita beli kontrak-kontrakan, dan selama kontrak-kontrakan yang kita beli tidak kita jual, bisa kita warisan, kita wariskan ke anak cucu, bahkan ke cicit. Tapi kita bisa beli atas berharga dan sebagainya. Jadi kalau kita mempunyai kebiasaan hidup hemat, menabung dan investasi, maka kita menjadi kaya. Kaya dalam pengertian banyak uang. Orang kaya dalam pengertian banyak uang itu adalah orang yang tidak punya utang dan punya tabungan, punya investasi. Itu orang kaya menurut saya. Ya, orang kaya dalam pengertian banyak uang adalah orang yang hidupnya hemat, menabung dan berinvestasi. Dan dalam kehidupannya tidak punya hutang, tapi punya tabungan dan juga punya investasi.
Itulah prinsip kehidupan yang ketujuh. Kemudian prinsip kehidupan yang kesembilan, bekerja keras, ulet, dan tekun. Sahabat to the point. Banyak orang mengartikan bekerja keras itu kerja fisik saja. Menurut saya tidak. Kerja keras itu adalah kerja yang menghasilkan, yang orang lain nggak bisa dan biasa melakukan, kita atau saya bisa dan biasa lakukan. Contoh, saya seorang pekerja. Setiap bulan ada penilaian prestasi saya. Setiap bulan saya berprestasi. Saya mendapatkan hadiah. Saya biasa dan bisa mendapatkan hadiah setiap bulannya. Tapi teman saya, rekan saya tidak bisa. Berarti saya bisa dan biasa mendapatkan prestasi dan penghargaan karena saya kerja keras. Karena kerja keras itu adalah kerja yang menghasilkan, yang orang enggak bisa dan biasa lakukan, kita bisa dan biasa lakukan. Jadi kerja keras itu bukan kerja fisik saja. Dan di dalam kerja keras itu ada kerja cerdas. Kerja cerdas itu adalah kerja yang efektif dan efisien. Di dalam kerja keras juga ada tuntas, ada kerja tuntas. Kerja tuntas adalah kerja yang tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Jadi kerja tuntas adalah kerja yang tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Di dalam kerja keras juga ada kerja ikhlas. Kerja ikhlas itu adalah kerja sepenuh hati. Kerja itu adalah karena Allah. Jadi kerja itu adalah ibadah. Dan yang paling penting adalah, atau yang esensi paling tinggi adalah, di dalam kerja keras itu ada impian, ada keinginan, ada harapan, dan ada cita-cita yang harus diwujudkan. Itulah menurut saya pengertian kerja keras. Sahabat Tupin, ulet. Ulet itu adalah pekerjaan yang tidak pernah menyerah, pantang menyerah. Karena dia tahu kalau kita menyerah, saat itu juga semangat kita sirna. Semangat kita hilang. Jadi kita harus ulet. Jatuh, bangun lagi, jatuh bangun. Sebagai contoh, waktu kita masih bayi, belajar merangkang. Gong, jatuh, diri lagi. Gong, jatuh, dan terusnya. Kalau kita mau ngeliat keuletan kita, lihat waktu kita masih kecil, masih balita, masih anak-anak. Kita akan coba lagi hingga kita bisa berdiri. Dengan tekun, ya kita tekun. Tekun itu prihatin lah istilahnya. Tekun itu dicoba-coba lagi. Tekun. Sebelum selesai, sebelum bisa, dia masih mempelajari terus. Contohnya kalau kita belajar matematika waktu kecil, ya gak? Kita tekun memperhatikan guru kita tekun mengulanginya di rumah, kita coba terus, dan kita coba terus. Itulah prinsip dasar kehidupan yang ke-8. Kemudian yang ke-9 adalah disiplin dan tepat waktu. Sahabat to the point. Kalau kita ingin sukses ya harus disiplin. Kalau tidak disiplin, lupakan sukses. Tanpa disiplin tidak akan ada kesuksesan. Disiplin itu adalah melakukan sesuatu yang harusnya kita lakukan. Walaupun kondisi kita sedang tidak enak badan, tetap kita lakukan. Semakin disiplin, semakin bebas. Contoh, kalau kita pakai sepatu nih, naruh kaos kaki sembarangan waktu pulang kerja, nanti begitu bangun kedandapan, bingung, di mana kaos kaki saya? Di mana kaos kaki? Karena kita nggak disiplin meletakkan kaos kaki tempatnya. Kemudian disiplin itu membantu kita untuk mencapai target, untuk mencapai sukses tepat waktu. Jadi kalau tanpa disiplin kita tidak akan mencapai sukses kita dalam cepat waktu. Jadi itulah 9 prinsip dasar kehidupan. Yang pertama memiliki etika dan moral, yang kedua memiliki kejujuran dan integritas, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat hormat pada aturan dan hukum masyarakat, yang kelima hormat pada hak orang lain dan warga lain, yang keenam mencintai pekerjaan, yang ketujuh berusaha keras untuk hemat, menabung, dan berinvestasi. Yang kedelapan kerja keras, ulet, dan tekun. Yang kesembilan disiplin dan tepat waktu. Kalau kita mencintai diri kita, menghargai diri kita, pasti kita akan konsisten menjalankan 9 prinsip dasar kehidupan.
sehingga kelak kita mendapat sukses baik dalam arti material maupun non material. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sahabat Tulipin. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Action with big passion.